Halo, aku lagi kepengen cerita tentang Namdosan. Jadi aku memang baru nonton film drama Korea Startup itu. Sebenarnya aku mulai nonton itu baru awal Desember kemarin. Terus pertengahan Desember aku udah selesai sampai episode terakhir, episode 16 ya. Cuman semoga aja video aku tentang 6 dosan ini nggak terlalu basi, soalnya memang udah lama juga kan sebenarnya dia udah selesai gitu dramanya gitu. Nah, aku tuh tim 6 dosan banget, jadi aku suka banget sama 6 dosan gitu. Nah, sekarang aku pengen cerita aja nih dinamika perasaan aku sama 6 dosan gitu. Sebenarnya di awal pas pertama kali aku nonton di episode 1 sampai episode 7 itu aku mengira cerita startup itu romansanya tentang Dolmi dan juga Han Ji Pyong ya. Jadi waktu pas di episode 2 gitu, dan aku baru sadar ada di stiker itu ada sosok yang duduk gitu di samping sebelah sebelah mana ya, sebelah kanan gitu. Dan itu tuh sebenarnya aku nggak tahu dia itu siapa, dan beberapa orang tuh udah bisa memprediksi kalau misalnya si Dalmi itu akhirnya nanti sama si Dosan, karena di spanduknya di posternya itu memang ada Dosan di situ. Tapi aku tuh nggak nyadar kalau itu tuh Dosan gitu, kalau itu tuh Dosan. Nah, aku dari episode 1 sampai episode 7 itu aku menganggap ini cerita tentang Dalmi dan juga Han Ji Pyong, karena memang di situ aku ngelihat memang perjuangan Han Ji Pyong tuh aku memang kelihatan banget gitu. Sampai di episode 7 yang terakhir, jadi sen-sen yang terakhirnya gitu. Nah, di episode yang ketujuh itu pas di adegan 6 dosan mecahin papan nama morning group itu punyanya ayah tirinya Won Injai itu. Nah, di situ awal mulanya aku kayak terbangun walaupun Dosan itu bukan siapa-siapa ya. Sampai dengan episode 7 itu Dosan tuh bukan siapa-siapa di mata aku mulai terbangun. Ini tuh Dosan gitu, ini tuh tentang Dosan. Aku kayak terbangun di situ. Lalu diperkuat lagi aku jatuh hatinya. Nah, di situ di episode 7 itu mereka ada adegan first kiss-nya si Dolmi sama si 6 dosan di rooftop. Sebelumnya aku tuh nganggep kalau Dosan itu cuman receh, dia tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Han Ji Pyong yang punya segalanya, punya fasilitas dan juga tampangnya ganteng banget gitu. Kalau dibandingin 6 dosan tuh bukan apa-apa. Sampai di situ, sampai di adegan dimana Dosan mecahin papan nama itu. Di situ aku tuh kayak flashback gitu, balik semuanya. Terus aku inget semua tingkah recehnya si 6 dosan yang dia seneng banget dibilang Dolmi suka sama 6 dosan gara-gara tangannya yang besar. Terus dia suka tangannya dia sendiri karena Dolmi tuh suka sama tangannya gitu. Hal-hal yang receh-receh kayak gitu tuh balik lagi gitu, keinget lagi semuanya. Terus ada yang mandang kalau tindakan 6 dosan yang mecahin papan nama direktur morning group itu kayak sebuah sifat kekanak-kanakan ya, yang nggak bisa ngontrol emosi, sangat emosian gitu. Justru malah buat aku itu kayak yang menyadarkan aku kalau 6 dosan ini yang lebih berarti buat si Dolmi daripada si Han Ji Pyong ini ya gitu. Soalnya bukan karena dia nggak bisa ngontrol emosinya ya. Nah, ini aku ada web yang ngulas juga tentang tentang
sih kita perlu jadi timnya 6 dosan gitu ya. Ini aku akan bacain ya. Aku akan bacain dari artikel di mojok.co. Nih, mojok.co kayak gini. Ini 5 alasan sebaiknya kita jadi tim 6 dosan. Sebenarnya aku tuh punya punya pengalaman, experience dan perasaan aku sendiri ke 6 dosan ya, tapi dia di artikel ini lebih bagus mengungkapinya daripada aku sih. Nah, aku akan bacain ya. Drama Korea Startup yang ditayangkan di TVN sejak 17 Oktober. Udah Oktober kan, aku baru nonton tuh di awal Desember, udah telat banget sih. Menjadi drama booming yang menghadirkan fenomena lucu. Salah satunya adalah fenomena terpopularisasinya penonton menjadi tim Han Ji Pyong dan tim 6 dosan. Jadi kalau aku udah tahu kan, aku tim 6 dosan. Sebuah kontestasi politik di panggung pemilihan umum, masing-masing dari mereka yang terafiliasi dalam tim Han Ji Pyong maupun tim Han Dosan, 6 dosan, punya rasionalisasi sendiri mengapa mereka bersikukuh mendukung dan mengawal Pak Direktur dan si ahli IT. Jadi kalau Pak Direktur itu si Han Ji Pyong, ahli IT-nya 6 dosan. Langsung aja ya, kenapa 5 alasannya nih. Alasan yang pertama, potensi happy ending lebih besar. Jadi kalau pilih dosan, jadi nggak bakal kecewa, nggak bakal sakit hati gitu. Bagi para penikmat drama Korea, tentunya kita sudah sering dihadapkan pada situasi di mana happy ending kebanyakan diberikan kepada mereka para pemain lead, para main lead atau pemeran utama. Misal, oke. Drama startup tak menutup kemungkinan akan mengadopsi kelumrahan serupa dengan memberikan happy ending pada 6 dosan selaku main lead. Potensi happy ending yang lebih besar dimiliki 6 dosan berdasarkan presiden dari drama lain. Tentu menjadi alasan yang cukup untuk kita memihak dosan. Pasalnya, memihak Han Ji Pyong yang potensi happy endingnya lebih sedikit. Yang kedua, soft boy yang tidak suka marah-marah. Nih 6 dosan tuh soft boy yang tidak suka marah-marah. Tidak seperti Han Ji Pyong yang omongannya pedas dan suka marah-marah. Dosan tampil sebagai sosok soft boy yang kalau marah lebih memilih merajut alih-alih ngomel dan melampiaskan amarahnya dengan menjadikan orang lain samsak emosi ataupun bentuk pelampiasan lainnya. Luar biasa kan, jadi kalau dia marah tuh dia nggak mau nyalahin orang lain. Soft boy yang tidak suka marah-marah ini tentunya menjadi nilai plus yang menjadi dosan layak untuk dijadikan pelabuhan kita dalam berpihak. Ya dong, kan aku tim dosan. Memang sebenarnya ini semua kembali kepada preferensi kita masing-masing, tapi coba Anda sekalian yang berada di tim Han Ji Pyong, renungkan kembali. Kalau ada yang soft dan tidak suka marah-marah, kenapa harus memilih yang omongannya pedas dan hobi marah? Ibaratnya kalau ada buah mangga yang manis, kenapa harus memilih makan cabai yang pedas? Aku tuh tim dosan, tapi nggak se-ekstrim itu juga sih ya. Yang ketiga, memiliki kepekaan yang tinggi. Jadi dosan memiliki kepekaan yang tinggi. Meskipun Jung Saha berkali-kali bilang dosan adalah orang yang sama sekali tidak memiliki kepekaan, tapi nyatanya tidak demikian. 6 dosan ini tipikal cowok yang memiliki kepekaan tinggi. Hanya pembawaannya yang terkesan flat membuatnya terlihat ignoran. Misalnya, saat dosan tidak sengaja memergoki, Dalmi menangis haru membaca komentar pada aplikasi Nungil, di mana pada kolom komentar salah satu pengguna Nungil mengungkapkan rasa terima kasihnya sebab berkat Nungil, putri yang buta jadi ikut menikmati keindahan semesta. Paginya, dosan langsung merental mobil dan mengajak Dalmi serta nenek Choi berlibur untuk melihat tempat yang indah.
Apa yang dilakukan dosan ini bisa disebut sebagai another level of peka alias manis banget enggak sih? Bagi ciwi-ciwi yang suka kesel karena doinya tidak peka, memilih menjadi tim 6 dosan adalah alternatif healing yang patut dicoba. Pasalnya, dengan memilih menjadi tim 6 dosan, kita akan menyadari bahwa di dunia ini masih ada kok cowok-cowok yang peka tanpa harus dikodein duluan. Walaupun mereka ini adanya cuma di dalam drama, tapi yang penting ada. Yang keempat, bucin dan berbakat. Jadi dosan itu bucin dan berbakat. Kalau Han Ji Pyong punya ketampanan dan kekayaan, dosan punya kebucinan dan bakat. Menjadi pemenang Olimpiade Matematika termuda, memenangkan Koda, dan menjadi ahli IT yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya, merupakan sedikit dari seabrak bakat yang dimiliki dosan. Berbakat sekali. Dengan setumpuk bakat yang dimilikinya, tentu mudah saja bagi 6 dosan untuk mengejar kesuksesan. Han Ji Pyong, lihat saja setelah direkrut diakuisisi bakat oleh 2STO ya, dan pergi ke Silicon Valley. Dalam segi kesuksesan, dosan tentu tidak akan tertinggal dari Ji Pyong. Selain berbakat, dosan ini juga tipikal bucin yang setia. Saking bucinnya sama Dalmi, sampai apapun yang dikatakan Dalmi selalu diamini oleh dosan. Misalnya pada saat dosan, Dalmi, dan Saha, Yongsan, dan Chulsan berada di kantor Samsung yang lama. Di situ, Dalmi mengungkapkan kalau dia ingin berbisnis lagi dengan tim Samsung untuk mengembangkan sistem kemudi otomatis. Kemudian oleh Chulsan ide itu ditertawakan karena terdengar tidak masuk akal. Tapi tanpa pikir panjang, 6 dosan mengamini saja ide Dalmi dan langsung membuat rencana yang melegitimasi ide Dalmi dan membuat ide tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Coba kurang apa lagi dosan? Sudah ganteng, bucin, suportif, kebangetan pula. Segudang bakat dan kebucinan ini tentu juga nilai plus lagi yang dimiliki dosan. Dengan bakat dan kebucinan akan mudah bagi Dalmi untuk berbahagia, apalagi apabila ia mantap melabuhkan hatinya untuk dosan. Yang kelima, dosan lebih satset. Ini lucu nih, aku udah pernah baca nih, endingnya tuh lucu banget. Tidak seperti Han Ji Pyong, dosan lebih satset perihal mengejar dan memperjuangkan Dalmi. Terbukti sedari awal saat Han Ji Pyong masih denial dengan perasaannya, dosan sudah lebih dulu mencari start dengan mengikuti kata hatinya untuk terus memperjuangkan Dalmi. Dosan bahkan rela menangis dan berlutut demi mendapatkan pengampunan dari Dalmi saat Dalmi tahu bahwa dosan bukanlah orang yang menulis surat untuknya 15 tahun yang lalu. Apakah Han Ji Pyong mau melakukan yang demikian? Oh, tentu tidak. Jangankan menangis dan berlutut, mengungkapkan perasaan saja ia lakukan sambil mengaduk mie. Hello Pak Han, Anda ini niat jatuh cinta nggak sih? Bahkan setelah 3 tahun berlalu, Han Ji Pyong tetap tidak menunjukkan itikat satsetnya untuk memenangkan hati Dalmi. 3 tahun ia habiskan untuk mengejar karir dan sisanya ia pakai untuk membantu nenek Choi nusukin sate sambil main gaple. Padahal kalau memang Han Ji Pyong ini punya jiwa yang satset, kurun waktu 3 tahun itu bisa ia manfaatkan untuk mengambil hati Dalmi. Apalagi ia punya peluang yang cukup besar karena selama 3 tahun itu tidak ada dosan dalam kehidupan Dalmi. Sedangkan dosan bahkan setelah 3 tahun berlalu ia masih istiqomah dalam kesatsetannya. Ia rela datang lebih dulu untuk membantu Dalmi meskipun Dalmi tidak memintanya. Dilihat dari sisi manapun, dosan jelas serius berjuang dibandingkan Han Ji Pyong. Han Ji Pyong itu dari awal tuh memang dia tuh cuman buat ngebantu neneknya doang. Jadi bukan karena dia tuh memang beneran suka gitu sama Dalmi gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya mereka si Han Ji Pyong, buat aku ya, kalau Han Ji Pyong memang dari awal memang dia tuh memang udah suka sama Dalmi, ya kan? Setelah 15 tahun
Ya kata Han Ji Pyong sendiri yang udah ngakuin, Han Ji Pyong memang gak cari-cari dalmi gitu, padahal kan 15 tahun tuh dia memang udah sukses gitu, apa sih yang gak ada gitu, fasilitas semua ada, rumah ada, mobil ada, karir bagus gitu. Dan dia tuh nggak berusaha untuk nyari dalmi gitu, nyari dalmi karena dia suka gitu sama dalmi, dia ingat gitu, nggak dia udah nggak ingat lagi sama dalmi gitu. Kalau memang suka terusnya kan memang dari awal dia harus cari dalmi dan nggak membiarkan orang lain masuk dalam kehidupan cewek yang dia suka kan, tapi itu nggak dilakukan sama Han Ji Pyong. Nah sedangkan kalau Nam Dosan itu sejak pertama kali Nam Dosan ketemu sama Dalmi, Dosan tuh udah nggak gimana ya, udah suka dan dia tuh nggak bisa ninggalin Dalmi begitu aja sih gitu. Next kita lanjutkan. Itulah beberapa alasan mengapa sebaiknya kita memilih untuk menjadi tim Dosan. Dari awal sih, kalau aku tuh terbangun untuk menjadi timnya Dosan bukan timnya Dosan sih, terbangun aku tuh suka sama Nam Dosan itu pas di episode 7, pas dia mecahin direktur Morning Group itu yang dipandang sebagian penonton itu katanya tuh karena emosi yang nggak bisa dikontrol, tapi itu adalah buat aku ya adalah sebuah penghargaan sih, dimana tuh cowoknya nggak mau ngelihat ceweknya itu diintimidasi, ditekan sampai dia tuh nangis. Makanya untuk menghentikan kata-katanya si direktur Morning Group itu dia sampai mecahin papan namanya dia. Padahal basically-nya si Nam Dosan ini tuh sebenarnya orangnya tuh sabar banget kan. Kalau misalnya kalian tahu dan nonton basic lu tuh, dia tuh sabar banget gitu. Dia tuh orangnya nggak yang gampang marah, tapi ketika seseorang yang dia suka, seseorang yang dia sayang itu menangis, itu dia bisa marahnya tuh marahnya banget. Dan dia sedihnya tuh banget.